Kemudian ini adalah menurut undang-undang. Jadi kalau menurut nama tadi sudah, kalau menurut nama tadi ada obat paten dan obat generik. Sekarang kalau menurut undang-undang ada obat bebas, bebas terbatas, obat keras, psikotropika, narkotika, dan obat wajib apotik. Ingat, kalian sebagai farmasi harus paham ini. Harus bisa membedakan ini. Sangat lucu kalau kalian tidak bisa membedakannya. Jadi tolong perhatikan ya dan dicatat hal-hal yang penting. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, obat bebas. Obat bebas, obat yang boleh dijual dan dibeli secara bebas tanpa resep dokter. Nah, jadi obat bebas ini boleh dibeli dan dijual tanpa resep dokter. Jadi kalau misalkan kalian datang ke apotik, kalian beli obat bebas, itu langsung bisa diserahkan tanpa adanya resep. Kemudian yang B, obat yang paling aman dan tidak membahayakan bagi penggunanya jika digunakan sesuai aturan. Nah, jadi obat bebas ini adalah obat yang paling aman dibandingkan yang lain apabila digunakan sesuai dengan aturan. Kemudian yang C, digunakan untuk mengobati gejala penyakit yang ringan. Nah, jadi obat bebas ini biasanya untuk penyakit-penyakit yang ringan. Pada kemasan obat diberi tanda khusus lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Ini adalah logonya. Jadi kalau obat bebas itu dia memiliki logo, cirinya. Jadi di dalamnya ini warna hijau dan di pinggirannya ini adalah berwarna hitam. Ingat ya, ini adalah salah satu logo obat bebas. Contohnya itu biasanya vitamin, obat batuk hitam, paracetamol, itu dia memiliki logo seperti ini yang menandakan bahwa ini adalah obat bebas. Nah, kita langsung ke contoh. Ini adalah Sanmol dan Panadol, ternyata dia memiliki logo hijau. Nah, dan garis tepi hitam. Berarti ini termasuk obat bebas. Obatnya ini bisa dibeli tanpa resep dokter dan juga aman digunakan sesuai dengan aturan. Lanjut ke obat bebas terbatas. Obat bebas terbatas ini adalah obat yang termasuk dalam daftar W atau was chewing. Artinya peringatan. Jadi obat-obat dalam jumlah tertentu dapat dijual dan dibeli bebas tanpa resep dokter. Nah, yang kalau obat bebas tadi kan bisa diperjualbelikan secara bebas. Kalau bebas terbatas juga bisa dijual secara bebas tetapi dalam jumlah yang terbatas. Jumlah yang terbatas dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Sama seperti hijau, tapi ini pembeliannya terbatas. Termasuk obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dengan penyerahan dalam bungkus aslinya. Obat yang mengandung zat atau bahan relatif toksik sehingga pada kemasannya perlu dicantumkan tanda peringatan P1 sampai P6. Jadi obat bebas terbatas ini pasti ada peringatannya P1 sampai P6. Nanti Ibu bahas lagi pertanda peringatannya setelah slide ini. Kemudian, pada kemasan obat diberi tanda khusus lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam. Kalau yang bebas tadi kan logonya adalah warna hijau. Kalau obat bebas terbatas itu logonya berwarna biru tepi hitam. Jangan sampai tertukar. Contohnya obat anti mual, Antimo, dia memiliki logo seperti ini. Kemudian obat flu, Procol, dia juga memiliki logo seperti ini. Kemudian obat kutu air, Daktarin, dia juga memiliki logo seperti ini. Nah, ini adalah contoh-contoh. Contohnya di sini adalah Paratusin, ada Paratusin tablet dan juga Paratusin sirup. Maaf. Nah, kita lanjut ya. Ada kesalahan pencet tadi.
Ini obat paratusin sirup dan ini paratusin tablet. Dia termasuk golongan apa? Oh, ternyata dia memiliki logo biru. Berarti ini adalah termasuk obat bebas terbatas, bisa dibeli tanpa resep dokter, tetapi jumlahnya yang dibatasi, tidak boleh banyak. Nah, tanda peringatan pada obat bebas terbatas. Jadi pada obat ini ada tanda peringatannya. P nomor 1, P nomor 2, P nomor 3, P nomor 4, P nomor 5, P nomor 6. Kalau P nomor 1 itu adalah awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Ini biasanya dikasih untuk obat-obatan yang diminum. Kemudian ada lagi P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Nah, ini untuk obat kumur. Kalau ada obat kumur biasanya ditempelin P nomor 2 ini. Kemudian P nomor 3 hanya untuk bagian luar dari badan. Ini biasanya adalah sediaan salep. Kemudian di sini awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, ini untuk obat-obat yang dibakar. Kemudian ini ada awas obat keras tidak boleh ditelan, dan P nomor 6 awas obat keras obat wasir jangan ditelan. Nah, kalian harus ingat ya, P nomor 1 itu apa, 2 apa, 3, 4, 5, 6 itu harus apa. Ibu ada cara singkat bagaimana cara menghafalnya supaya tidak tertukar. Kalau ibu menyingkatnya adalah A, K, L, B, T, W. A, K, L, B, T, W. A artinya aturan pemakaian, oh berarti bacalah aturan pemakaian. K itu adalah kumur, hanya untuk kumur. L itu luar, berarti hanya untuk bagian luar. B artinya bakar, berarti hanya untuk dibakar. Kemudian T tidak boleh ditelan, dan W artinya obat wasir. Nah, jadi ibu menghafalnya seperti itu saja, AKL, BTW. Tetapi kalau kalian ada cara menghafal lainnya, boleh silahkan sesuai dengan kenyamanan masing-masing. Ini contohnya ya, tadi obat paratusin. Contohnya obat paratusin pada sirup ini ada di sini nih. Nih, ada kolom hitamnya, ini adalah tanda peringatan. Ini tulisannya P nomor 1. P nomor 1 awas obat keras, bacalah aturan pemakaian. Nah, jadi di sini. Nanti kalau kalian mempunyai obat-obat di rumah dan ada logo birunya, silahkan kalian lihat peringatannya apa saja di sana ya. Kemudian obat keras. Tadi sudah obat bebas, sudah. Obat bebas terbatas, sudah. Sekarang obat keras. Obat keras adalah obat yang termasuk dalam daftar G. Gevaarlijk artinya berbahaya. Adalah semua obat yang berkhasiat keras. Untuk memperolehnya itu harus dengan resep dokter. Nah, berbeda dengan yang tadi, kalau obat bebas terbatas, itu bisa membelinya tanpa resep dokter. Tetapi kalau obat keras itu harus memperolehnya dengan resep dokter. Jadi minta dulu resep sama dokter, baru bisa beli obat ini. Mempunyai takaran maksimum atau yang tercantum dalam daftar obat keras. Apabila digunakan sembarangan, itu dapat berbahaya, bahkan meracuni tubuh, memperparah penyakit, dan menyebabkan kematian. Nah, jadi kalau kalian mengkonsumsi obat keras, itu jangan sekali-kali tanpa resep dokter. Takutnya nanti akan membahayakan diri kalian sendiri. Kemudian di sini adalah pada kemasan obat diberi tanda khusus lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh garis tepi. Nah, ini adalah contoh logo obat keras. Jadi ada K di dalamnya warna merah, huruf K-nya ini menempel pada bagian luar yang bertepi hitam. Obat baru kecuali dinyatakan Departemen Kesehatan tidak membahayakan, contohnya semua antibiotik, obat hormon, obat suntik, obat sulfa, obat antihistamin, papaverin, nuskapin, nasein, serta garam-garamnya, adrenalin serta garam-garamnya,
digitalis serta glikosidanya, zat radioaktif, hidrantoin, serta deripatnya itu semuanya adalah obat keras. Kalau kalian nanti mempunyai buku MIMS, di sana sangat lengkap sekali obat-obatan. Kalian bisa melihat mana obat bebas, bebas terbatas, obat keras, dan lain sebagainya. Jadi nanti kalau misalkan kalian ada beli-beli buku, silahkan beli salah satu buku yang biasanya kita gunakan adalah Pharmacopoeia edisi 3 dan MIMS, atau kalian bisa juga beli ilmu resep. Nah, ini adalah contohnya. Nah, di sini ada logo K-nya. Berarti dia termasuk obat keras. Berdasarkan SK Menkes 347-Menkes-7-7/1990, obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diberikan oleh apoteker. Nah, ini ibu lupa kasih obat. Tujuan diadakannya obat wajib apotik sebagai berikut: meningkatkan kemampuan pasien dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, meningkati pengobatan sendiri, swamedikasi tempat aman dan rasional, meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE. Ini obat wajib apotek ibu bahas nanti di akhir ya. Kita lanjut dulu ke obat psikotropika. Jadi obat psikotropika ini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, kalian ingat ya pengertian psikotropika ini. Psikotropika itu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1, 2, 3, dan 4. Ingat ya, psikotropika memiliki 4 golongan. Golongan pertama itu hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya DMA, MDMA, meskalin. Nah, jadi golongan 1 ini tidak boleh dipergunakan untuk pengobatan, hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan saja. Ingat ya, sebagai ilmu pengetahuan saja, tidak digunakan dalam terapi. Kemudian golongan 2 ini berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin, metakaulon. Jadi golongan 2 ini dia memiliki khasiat obat tetapi potensinya itu sangat kuat sehingga bisa mengakibatkan ketergantungan. Contohnya amfetamin dan metakaulon. Kemudian golongan 3 itu berkhasiat pengobatan juga dan banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Kalau golongan 2 ini potensinya kuat mengakibatkan ketergantungan, kalau golongan 3 dia memiliki potensi sedang mengakibatkan ketergantungan. Contohnya pentobarbital, flunitrazepam. Kemudian golongan 4 berkhasiat pengobatan yang sangat luas digunakan dalam terapi tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Nah, jadi biasanya itu kalau penggunaan psikotropika dimulai dari golongan 4 dulu. Jika tidak mampu baru golongan 3, baru golongan 2, golongan 1 itu tidak boleh. Contohnya diazepam dan phenobarbital. Ini adalah salah satu contoh. Oh iya, ibu lupa menjelaskan bahwa psikotropika juga memiliki logo yang sama dengan obat keras, yaitu ada K dan di dalam lingkaran merah. Nah, ini adalah contoh obatnya: phenobarbital, diazepam, palisan B itu isinya diazepam, dan palisan B injeksi isinya juga diazepam.